Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya, Susanti SPMSI, dalam mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Kita sudah masuk pada materi yang keempat, yang di sini perlu perhatian khusus buat kalian untuk mengeksplorasi pemikirannya di dalam menentukan sebuah ide bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, pada materi keempat, temanya adalah tentang mencari dan menganalisis ide usaha. Ya, ada tujuan dari materi ini adalah yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan penjelasan tentang cara-cara mencari ide usaha melalui panggilan jiwa. Nah, kemudian yang kedua nanti akan dijelaskan tentang sektor apa saja yang termasuk usaha di bidang ekonomi kreatif. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana menganalisis ide bisnis ini dengan menggunakan salah satu alat yang biasa digunakan, yaitu analisis SWOT. Nah, baik, kalau kita berbicara tentang bisnis, maka ada salah satu konsultan UKM di Amerika yang mengatakan bahwa kunci emas dari seorang pembisnis adalah melakukan bisnis yang tepat dan pada saat yang tepat. Nah, baik, kira-kira kalau kita melihat fenomena saat ini, bisnis yang tepat itu apa ya? Ya, mungkin bisa jadi salah satunya adalah berbisnis bunga ya, karena orang sekarang lagi tren ingin memiliki bunga-bunga dan kemudian mau membeli dengan harga yang cukup mahal dibanding dengan harga bunga yang sebelumnya. Oke, banyak lagi berbagai bisnis yang bisa kita temukan, namun mungkin di sini akan dijelaskan bagaimana cara menentukan ide usaha atau ide bisnis ini membantu supaya kalian lebih gampang untuk mendapatkannya. Nah, baik, mungkin kalian sudah pernah terpikir untuk memulai sebuah usaha, tetapi bisa jadi kalian juga masih bingung kira-kira usaha apa yang akan dijalankan. Nah, prinsip atau konsep yang pertama adalah kita memulai dengan yang sesuai dengan jiwa kita, atau disebut dengan matching panggilan jiwa. Yang pertama yaitu adalah yang cocok dengan diri kita. Nah, yang cocok itu bagaimana maksudnya? Yang cocok itu adalah yang memang benar-benar sering kalian lakukan, misal dalam bentuk hobi atau kegemaran ya. Nah, awalnya beberapa pembisnis sukses juga begitu. Dia hobi memasak ya, tetapi kemudian memasak ini menjadi salah satu salah satu yang dia buat menjadi bisnis dan pendapatannya. Nah, kemudian carilah bisnis yang potensial. Artinya setelah kita sudah menginvestasikan baik uang maupun tenaga, nah ini bisa kembali dengan pengembalian yang layak dan tidak susah gitu ya. Nah, kemudian akses. Nah, di sini akses ini adalah bagaimana kita mengakses bisnis-bisnis yang kita lakukan ini mudah. Artinya gini, kita mempunyai jaringan, mempunyai teman, mempunyai relasi itu yang sudah ada sebelumnya, atau gampang untuk kita hubungi, gampang untuk kita jadikan pertemanan. Ya, misalnya ya kalian sudah biasa bermain futsal. Nah, kalian sudah tahu di mana tempatnya, siapa pemiliknya, bagaimana teknik pembangunan dan segala macam. Nah, itu namanya akses. Nah, yang keempat yaitu memiliki tujuan atau impian. Nah, ini sebenarnya salah satu yang sangat dibutuhkan dalam seorang pembisnis. Harus punya tujuan dan impian, kira-kira usaha ini apa yang kedepannya ingin dilakukan. Nah, saya berharap ya
Saya berharap tujuan dan impian nanti itu merupakan impian yang besar dalam hidup kalian. Nah, di materi sebelumnya kan sudah dijelaskan juga tentang peta impian. Saya berharap peta impian itu nanti bisa berkorelasi dengan ide bisnis yang akan kalian buat nantinya. Nah, itu adalah 4 faktor yang bisa kalian jadikan cara untuk menentukan ide bisnis. Nah, di sini juga saya akan menampilkan ya cara lain, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama pertanyaan adalah apa yang paling Anda senangi? Jadi ada orang yang senangnya traveling, ya jalan-jalan ke gunung. Nah, dia bisa membisniskan kegiatan itu menjadi sebuah bisnis. Ada juga yang misalnya suka diving atau di kegiatan kelautan. Nah, ini juga bisa dibisniskan. Jadi lahir dari hobi-hobi yang ada yang senang dia lakukan. Nah, yang kedua juga sama pertanyaannya, apakah kegemaran atau hobi Anda? Ya, nanti ini berkaitan juga dengan skill. Ada orang-orang yang sudah pernah melakukan kegiatan yang sudah sering dan sudah suka gitu ya. Nah, ini menjadi hobinya dan ini bisa menjadi bisnis. Dan yang ketiga, produk atau proses yang paling Anda ketahui. Nah, ini berkaitan dengan skill nih, saya maksudkan sebelumnya. Jadi, ada orang yang sudah ahli di bidang pembuatan kue misalnya. Ya, awalnya masih rumahan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi karena kuenya enak, kemudian orang menganggap ini sangat lezat dan punya sesuatu yang berbeda, maka ini bisa dijadikan sebuah bisnis. Kemudian adakah yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur? Nah, ada orang yang ketika tidak punya kegiatan, saya mau buat inilah, mau buat itu. Nah, ini bisa menjadi sebagai inspirasi untuk membuat sebuah ide bisnis. Nah, terakhir seperti yang tadi saya katakan bahwa tujuan terpenting di dalam bisnis ini apa? Ya, ini nanti boleh dikaitkan dengan peta impian yang sudah kalian punyai sebelumnya. Nah, baik, kalau sudah terpikir, sudah terjawab 4 pertanyaan tadi dan metode yang pertama, nah kalian boleh mengkorelasikan ide bisnis itu dengan berbagai bidang usaha. Nah, di sini ada bidang usaha kelompok kreatif, ada bidang makanan dan minuman, bidang kerajinan, pertanian, dan agrobisnis. Ya. Nah, ini boleh dilihat penjelasannya lebih nanti silakan dibaca. Kemudian ada rajutan, bordir, dan renda. Nah, ini ada salon, ada penerbitan ya. Nah, sekarang penerbitan dan sablon ini menggunakan IT. Ada juga yang banyak ya para milenial ini yang kemudian dia bergerak di bidang IT ya, membuat video, menjadi YouTuber atau lain sebagainya ya, yang sangat peluangnya sangat besar. Baik, ini ada tugas, tapi sebelumnya saya mengingatkan bahwa di dalam mencari sumber ide bisnis itu, selain dari teknik tadi, kalian juga bisa memasang antena dalam pikiran kalian untuk mencari ide-ide bisnis dari apa yang kalian lihat. Nah, misalnya kalian buka Facebook atau buka internet, atau bisa melihat apa yang memungkinkan bisnis untuk dijalankan saat ini. Atau kalian pernah jalan-jalan ke sebuah daerah, nah di sana sudah ada bisnis yang ternyata tidak ada di daerah kalian, nah itu juga bisa jadi inspirasi. Atau kalian membaca koran, melihat persoalan orang ya, untuk menjawab persoalan dan kebutuhan banyak orang, kalian juga bisa menjadikan itu inspirasi ya. Oke, nah kalau sudah jelas ya, ini ada tugas. Yang pertama adalah kalian coba buat di dalam sebuah lembar kertas 10 ide yang secara spontanitas kalian pikirkan. Nah, ini tentu ide ini tadi seperti saya bilang punya teknik-teknik tersendiri tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah kalian buat daftarnya yang 10 ide bisnis itu, kemudian kalian
pilih 3 saja ya, 3 ide bisnis saja yang menurut kalian ini yang paling mungkin untuk dilakukan ya. Nah, setelah itu dari 3 itu kemudian pilih lagi satu yang paling memungkinkan untuk dibuat atau dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, setelah itu sudah terpilih satu, mari kita coba menganalisis satu bisnis ini dengan analisis SWOT. Ya, baik, kita lihat. Analisis SWOT ini sering digunakan di berbagai kegiatan, baik untuk sebuah bisnis maupun organisasi. Ya. Nah, mungkin banyak model penjelasan analisis SWOT ini, tapi saya akan menjelaskannya dengan cukup sederhana dan mudah-mudahan gampang untuk dimengerti. Ya. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari 4, yaitu S. Strength artinya kekuatan, ini mohon kalau nanti ada penulisan yang salah boleh dikoreksi. Kemudian ada O, opportunity atau peluang, dan ada W, weakness atau kelemahan, dan ada T, namanya threat. Nah, bagaimana kita mengelompokkan itu adalah kekuatan, kelemahan, dan peluang atau tantangan. Nah, ingat saja untuk kekuatan dan peluang ini biasanya untuk kekuatan ya, kekuatan ini biasanya datang dari si pemilik bisnis atau internal ya. Begitu juga dengan weakness. Jadi S, kekuatan dan kelemahan ini merupakan sesuatu atau hal-hal yang datangnya dari dalam bisnis kita atau di dalam si pembisnis, pemilik ownernya ya. Kalau S ini sifatnya positif, jadi ada hal-hal yang berbau positif, itu adalah kekuatan ya. Nah, karena tadi datangnya dari bisnis kita sendiri atau dari owner, maka hal-hal ini yang sifatnya positif ini juga bisa berubah nantinya ya, dan bisa dirubah oleh si owner. Nah, begitu juga kelemahan. Kelemahan ini datangnya dari pembisnis dan sifatnya negatif ya, sifatnya negatif, namanya kelemahan, melemahkan. Nah, tentu saja karena datangnya dari pembisnis dan si owner ini juga bisa berubah. Si owner bisa menjadikan kelemahan ini sebagai evaluasi dan bisa merubahnya untuk menjadikan kekuatan. Nah, sedangkan opportunity dan threat atau tantangan ini datangnya eksternal dari luar bisnis yang terkondisi oleh lingkungan. Nah, kita sebagai pemilik bisnis ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Nah, contohnya pada opportunity, peluang-peluang ini adalah dia bersifat positif ya, dan tidak bisa kita sebagai ownernya merubah kondisinya. Sedangkan threat ini bersifat negatif dan ini juga tidak bisa kita rubah karena datang dan kondisi ini berada di lingkungan secara global ya. Oke, untuk mudah memahami kita buat contoh ya. Nah, masih lihat contohnya di sini adalah bisnis laundry. Nah, ini saya buat contoh yang simple ya. Bisnis laundry ini contohnya kekuatannya adalah atau strength-nya adalah pemilik usaha memiliki fasilitas yang lengkap. Ini kan positif. Jadi dia sudah punya mesin cuci, gedung, setrika dan segala macam. Ini adalah kekuatan buat si pembisnis untuk melakukan kegiatan yang dia akan datang. Nah, kemudian pemilik bisnis punya keterampilan. Nah, kebetulan dia juga punya hobi menyuci, menggosok gitu ya, sehingga ini menjadi kekuatan dia untuk menjalankan bisnisnya. Namun dia punya kelemahan karena dia memakai tenaga kerjanya sering berganti-ganti, jadi butuh yang cekatan dan rapi. Jadi kalau ada yang sudah terlatih kemudian keluar dan tidak bekerja lagi, dan dia butuh orang lain lagi untuk dilatih. Nah, ini kan kelemahan di dalam bisnisnya. Apakah ini bisa dirubah? Bisa. Caranya bagaimana ya? Misalnya dirubah sistem manajemennya atau dipakai kontrak
kesepakatan paling lama 1 tahun dan segala macam. Nah, ini dia kelemahan yang bisa dirubah dan datangnya di dalam bisnis sendiri. Nah, kalau peluang ini datangnya dari luar. Misalnya begini, peluang bisnis laundry ini apa? Ini karena banyak orang yang sudah malas. Nah, kemalasan orang ini bisa menjadi peluang bagi bisnis laundry. Jadi banyak orang yang sudah malas melakukan kegiatan mencuci dan menggosok. Nah, ini kan terjadi di luar bisnis kita, tercipta di dalam lingkungan kita sendiri. Tercipta di dalam lingkungan kita tanpa kita yang mengubahnya atau membuatnya. Jadi orang lain malas itu adalah karena mereka malas, bukan karena kita yang membuat orang malas, ya. Kemudian yang kedua, banyak orang bekerja atau wanita karir yang sudah tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Jadi banyak wanita karir yang tidak sempat lagi untuk menggosok dan mencuci. Ini adalah peluang bisnis. Terus kenapa ya banyak wanita yang berkarir sekarang? Nah, itu adalah lingkungan, kondisi yang tercipta secara global. Jadi bukan kita yang menciptakan. Nah, kita hanya melihat peluang dan menyesuaikan kondisi. Dan yang terakhir, threat atau tantangan ini adalah yang pengaruhnya mampu membuat usaha kita menjadi bangkrut gitu ya. Contohnya banyak persaingan. Nah, usaha kita sudah berkembang, sudah maju, banyak pelanggan, tiba-tiba muncul 1, 2, 3 lagi laundry ada di sekitar kita yang membuat bisnis kita itu menjadi pelanggannya lebih sedikit. Nah, inilah akibat adanya persaingan, ya. Nah, ini datangnya dari mana? Dari luar, bukan kita yang membuat, dan kita bisa merubahnya. Tidak bisa merubah kondisi tren ini. Hanya kita harus merubah strategi dan meningkatkan kekuatan tadi. Nah, kemudian misalnya biaya listrik yang tidak jelas, kadang-kadang naik dan turun. Ya, nah ini juga kondisi di luar. Nah, kita harus melakukan strategi kekuatan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ini. Nah, nggak mungkin kan kalau kita datang ke PLN kemudian demo sendiri minta agar harga listrik diturunkan, ya. Nah, begitu juga dengan harga pewangi pakaian misalnya naik, terus kita demo ke Jakarta supaya harganya diturunkan. Nah, ini tidak bisa, ya. Baik mahasiswa sekalian, ini contoh usaha laundry. Kalian nanti silakan memilih satu usaha saja yang kalian buat analisis SWOT-nya, ya. Semoga materi 4 ini bisa dimengerti dan dipahami, dan semoga bisa bermanfaat. Saya tunggu tugas-tugasnya seperti biasa. Mungkin kalian bisa nanti membuat tugasnya ya di classroom yang sudah ada sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.